Sudah muncul ya video saya? Sudah, Bu? Iya. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 5 November tahun 2021 kita berkesempatan lagi untuk mengikuti kegiatan webinar Gelora Jatim yang ke-38 dengan episode ini pandai melayout buku atau ini apa itu? Mahir melayout buku. Jadi nanti ada narasumber dari Man 5 Kediri yaitu Ibu Maya Rohmayati yang akan menyampaikan tentang materi cara pembuatan layout buku dengan menggunakan aplikasi Word. Tentunya nanti ini akan berguna bagi kita sebagai guru dalam mendokumentasikan karya ilmiah kita ya, nanti sebagai syarat untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Baik, untuk menghemat waktu, para peserta silakan seperti biasa untuk menaati tata tertib yang sudah biasa dilakukan pada room meeting. Kemudian waktu akan kami persilakan kepada Ibu Maya Romayati untuk menyampaikan paparan materi. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Maya Romayati untuk menyampaikan materi tentang layout buku. Terima kasih Bu Dwi Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal semuanya bagi seluruh yang mengikuti acara Gelora Jatim ke-34 ini. Untuk kali ini sebenarnya bukan ahlinya juga sih, tapi kita di sini adalah berbagi atau sharing tentang beberapa kendala yang biasa kita temui ketika kita mendesain sebuah buku. Sebentar ya, saya share dulu PPT saya. Oke. Sudah muncul ya? Sudah muncul. Oke. Bapak Ibu semuanya, untuk materi kita kali ini di Gelora Jatim 5 November 2021 kita belajar layout buku. Sebenarnya lebih ke arah kegunaan kita sebagai guru ya. Layout buku bersama saya seperti yang saya tuliskan di slide ini ya. Apa saja sih yang kita gunakan yang di sini ya? Sebenarnya layout buku layouter itu sangat berperan penting dalam desain buku ya. Tetapi dia tidak bisa bekerja sendiri karena pada dasarnya layouter itu selalu bekerja sama dengan editor, dan editor itu lebih berperan daripada layouter sendiri karena yang sebenarnya paling tahu apakah buku ini nantinya bagaimana ke depan buku ini itu adalah seorang editor. Jadi kalau layouter itu dia melakukan apapun itu atas petunjuk juga dari editor, meskipun tetap dia juga harus berkreasi ya. Apa saja yang diperlukan di situ, dia harus menata ruang. Ruang di sini adalah tentang terkait halaman-halaman yang ada dalam buku tersebut, baik halaman depan, sampulnya, ataupun halaman isinya. Dia juga harus menata juga terkait dengan hurufnya, apa yang harus dipakai, jenis hurufnya, kemudian ukuran hurufnya, kemudian penempatan ilustrasi fotonya, itu yang dipakai yang bagaimana, kemudian yang cocok yang bagaimana, kemudian peletakannya harus gimana. Nah, kemudian terkait itu dia juga harus memerlukan software-software tertentu. Sebenarnya yang kita lakukan ini tidak seperti layouter yang sudah kelas atas ya, karena layouter itu kalau yang penerbit mayor
penerbit mayor itu dia memang sudah banyak aplikasi yang digunakan. Yang kita lakukan nanti adalah pakai Microsoft Word saja ya, karena itu yang minimal harus kita punyai sebagai guru. Nah, apakah layouter itu menggunakan Word yang kita pakai seperti ini? Tidak tentunya ya, karena kalau layouter itu aplikasinya salah satunya adalah InDesign, Photoshop itu memang harus dikuasai. Nah, itu ya. Kemudian kita di sini hanya memfokuskan pada beberapa hal, yaitu kebutuhan kita sebagai guru, yaitu terkait dengan yang sering kita layout itu apa ya, yaitu perangkat pembelajaran kita kan ada beberapa macam di situ, mulai dari silabus, kemudian RPP-nya, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di buku kerja 1 sampai dengan 4 itu bisa kita lakukan dalam satu bentuk buku tersendiri. Kemudian laporan di sini juga ada laporan pengembangan diri, laporan penelitian tindakan kelas ya, itu kan juga dia memerlukan layout sendiri, dan kita untuk melayout laporan-laporan seperti ini alangkah lebih baiknya kita punya kemampuan sendiri, punya skill sendiri ya, karena kalau kita mencari jasa dari yang ada di luar nanti tentunya akan berbiaya mahal. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kita yang lain adalah salah satunya adalah menulis buku. Nah, menulis buku ini kalau nggak salah pada akhir-akhir ini banyak digalakkan ya, literasi gitu, kemudian diundanglah penerbit ya, diundanglah penerbit seperti yang dilakukan kemarin saya lihat di Kediri ada juga ya, yang dari Jawa Barat kalau nggak salah itu Telaka Ilmu, terus kemudian yang di Jawa Barat pun juga ada yang menggunakan bekerja sama dengan penerbit-penerbit tertentu untuk menerbitkan novel, juga kadang-kadang yang diterbitkan adalah buku pengayaan juga ya, buku pengayaan. Nah, itu ada kriteria-kriterianya tersendiri ketika kita menuliskan bukunya, mulai dari satu ukuran dari bukunya tersebut. Nah, kalau novel itu ada ukurannya tersendiri, yaitu kalau novel kalau nggak salah 14,5 kali 20,5. Atau kadang-kadang juga dituliskan 13 kali 19. Ya, itu nanti kapan kita membutuhkan ukuran-ukuran itu sesuaikan dengan permintaan dari penerbit. Jadi kalau penerbitnya meminta kita ukurannya adalah misalkan 14,5 kali 20,5, ya sesuaikan dengan itu. Karena kan yang mencetak mereka gitu ya. Kecuali kalau kita mencetak sendiri ya, artinya kita layoutnya harus kita sendiri di penerbit-penerbit indie ya, itu kan layout kita sendiri, kemudian cuman ukurannya mungkin yang ditentukan oleh penerbit indie tersebut ya. Ini adalah quote dari Firsa Besari. Ya, kita menulis ada sebuah kebutuhan agar otak kita tidak dipenuhi oleh fesis pemikiran. Maka menulislah, entah itu di buku tulis, daun lontar, prasasti, atau bahkan media sosial. Menulisnya terus tanpa peduli karyamu akan dihargai oleh siapa dan senilai berapa. Jadi kita sebagai guru juga harus menulis. Nah, ke depan kalau bisa kan kita bisa menulis buku untuk anak didik kita sendiri ya. Bapak Ibu, ya untuk materi saya memang tidak banyak, tetapi kita lebih banyak ke prakteknya. Saya harap Bapak Ibu sekarang membuka Microsoft-nya masing-masing, Microsoft Word ya, Microsoft Word-nya masing-masing untuk kita praktek bersama mulai dari depan ya. Microsoft Word, monggo Bapak Ibu menggunakan Microsoft Word versi berapa? Saya juga nggak tahu ya. Bentar, Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ini sudah saya share ke Pak Sohif ya, ada standar penulisan yang biasa dipakai ya. Sebentar, ini ketutup ini. Mana? Kelihatan yang Word saya, Bu? Halo?
Masih belum. Masih belum? Bentar. Saya stop sharing dulu berarti. Oke. Bapak Ibu kita praktek aja ya. Kita praktek, kemudian sebentar sharing. Kirim satu ya. Sudah kelihatan, Bun? Masih proses. Bu Maya. Mungkin sinyalnya Bu Maya sedang trouble, Bu Dwi ya. Ya mungkin Bu, karena kan kondisinya sekarang cuacanya kurang baik. Masih berputar punyanya Bu Maya, Mas Yan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Untuk Bu Maya ada sedikit kendala dengan sinyal sepertinya. Jadi beliaunya mungkin sekarang masih lost ini. Saya lihat ada Pak Sofif juga belum bisa dinaikkan karena belum terlihat di sini. Sudah. Malam Pak Sofif. Ini Bu, saya pakai HP ini Bu, pakai laptop nggak bisa. Oh iya. Ya ini Bu Mayanya masih trouble. Jadi tadi sudah jalan, ini masih trouble. Sepertinya ada kendala sinyal. Oh, gitu. Ditunggu aja ya. Iya. Bu Maya sudah masuk itu di bawah. Bu Ratna. Oke. Sudah anu ya suara saya? Halo. Sudah Bu, sudah. Alhamdulillah. Kita langsung ke prakteknya saja ya. Ya silakan Bu. Ini coba saya coba share dulu yang saya share ke teman-teman tadi, yaitu tentang standar penulisan. Ya, standar penulisan di sini ada salah satunya adalah ukuran, kemudian margin, kemudian paragrafnya. Ya, kalau di ukuran novel itu biasanya 14,5 kali 20,85 atau biasanya juga ada yang 13 kali 19. Tapi ini nanti tetap disesuaikan juga dengan permintaan dari penerbit.
ketentuan dari penerbit. Kalau buku diktat itu biasanya 20 kali 29 atau 19 kali 27 ya. Marginnya ada yang 2 cm, semuanya sama, atas bawah kanan kiri ya. Ada juga yang 1,5, ada juga yang kadang-kadang itu atasnya atau bawahnya saja itu yang 2,5, yang lainnya 2 cm. Kemudian paragraf spacingnya itu adalah 1,15 lines dan jenis fontnya ada Times New Roman, Bookmark Out Style, Calibri, Georgia yang biasa dipakai seperti itu. Ya meskipun banyak lagi yang lain kalau yang desainer yang lainnya ya. Ukuran fontnya kalau judul 16 sampai dengan 18, isinya adalah 10 sampai dengan 12, nomor halaman 11 sampai 12. Nah, ini nanti peletakan nomor halaman ya, ada yang di bawah, ada yang di tepi kiri kanan, ada yang di atas, itu nanti menyesuaikan dengan permintaan dari editor yang lebih menguasai di situ ya. Kemudian halaman awal tetap ada, yaitu halaman Romawi itu yang terdiri dari halaman judul. Halaman judulnya ada I, kemudian KDT. KDT itu terkait dengan ISBN-nya sama hak ciptanya, kemudian kata pengantar, daftar isi, ya itu dengan halaman Romawi I1, I2, I3, I4, I5 dan seterusnya. Kemudian profil penulis ini ada di belakang biasanya sama dengan daftar pustaka. Nah, baiklah Bapak Ibu, mari kita praktek saja dengan Microsoft Word ya. Bapak Ibu bisa praktek sekaligus ya. Buku pengayaan yang saat ini sedang digalakkan ya terkait dengan giat literasi itu biasanya ukurannya adalah 14,5 juga kali 20,5 ya. Ukurannya itu. Bentar. Nah, untuk pengaturan halaman ya, kita bisa masuk di layout sini. Kemudian kita cari ukuran kertasnya ya. Kalau ukuran kertas yang ada di situ sebenarnya memang tidak disediakan sejak di Microsoft Word, ini tidak ada, tapi kita bisa membuatnya sendiri. Nah, di sini bisa custom size di sini ya. Atau biasanya juga sudah ada di pengaturan, biasanya ikut di printernya masing-masing ya. Ini di printer propertiesnya, itu kita bisa setting. Maaf, ini bukan Boxit ya. Kalau biasanya saya pakai Epson di sini. Ini nanti setiap printer yang dimiliki pasti ada settingnya sendiri. Kalau misalkan sudah disetting di Epson L3110 ya, ini misalkan seperti itu, ini disetting. Nanti ketika panjenengan pakai printer yang lain, pasti juga akan nyeting lagi ya. Nah, ini kalau di Epson itu biasanya bisa kita atur di sini. Nah, ukurannya adalah 145 kali apa tadi? 145 kali 20,5. Nah, ini tadi sudah saya tuliskan di sini ya, ukuran novel. Nah, ini saya pakai di situ. Oke, ya, jadi ini saya pakai ukuran novel, boleh dipilih dari situ tadi, boleh di sini ya. Ukuran novel. Kemudian untuk marginnya tadi sekalian sebenarnya juga. Nah, ini boleh pakai 2 ya. Kemudian yang di sini 2 ya. Kita oke-kan. Nah, yang pertama di sini adalah untuk halaman judul ya. Halaman judul sementara kita biarkan karena halaman judul di sini pastinya nanti kita tidak memakai Microsoft Word untuk membuatnya, tetapi kita bisa menggunakan, kalau saya ya masih standar ya, kadang menggunakan Canva, kadang menggunakan PowerPoint untuk halaman judul. Nah, setelah halaman judul di sini, halaman judul yang paling depan itu tidak bernomor beserta di belakangnya. Ya, ini untuk laporan berbeda ya. Kalau untuk laporan kan di belakangnya kan putih, selalu putih seperti itu ya. Jadi kalau ini kita
halaman judul itu belakangan sendiri. Kemudian halaman berikutnya ini masih sama, berarti kan masih ikut halaman judul. Ini saya perkecil aja ya, biar kelihatan. Ini belakang dari halaman judul. Kemudian halaman berikutnya, ya, cover dalam. Cover dalam itu, kalau cover dalam itu sudah mulai ada nomor halamannya, maka sebaiknya untuk membuat halaman baru di situ kita pakainya di sini. Insert break section ya. Section break di sini ya. Jadinya di sini sudah halaman baru, kemudian masuk section 2. Jadi nanti pengaturan halamannya dia bisa terpisah dengan yang section pertama ya. Ini untuk halaman cover dalam ya. Cover dalam ini kita buat belakangan ya. Cover dalam ya. Biasanya setelah cover dalam itu barulah ada yang namanya ini lanjutnya ya, cover dalam. Belakangnya ini adalah halaman untuk ISBN atau copyright. Nah, ini monggo, misalkan mau didesain langsung, monggo. Nah, bisa kita tambahkan di sini apa ya? Icon aja ya. Misalkan tambahkan hiasan, biasanya kan gitu. Hiasan di atasnya, kemudian di bawahnya adalah ISBN-nya gitu ya. Ini kok lama. Bentar ya, kita tunggu. Coba di ilustrasi. Maksudnya di ilustrasi maksudnya. Agak lama ya. Nah, ini monggo kita bisa memilih. Ini bawaannya Word kalau di saya ya. Tinggal kita pakai, misalkan pakai yang mana ya. Bentar ya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan bahan bacaannya ya. Jadi isi di situ apa, kita bisa sesuaikan di situ. Coba saya masukkan ini aja ya. Nah, semisal ini ya, kemudian di bawahnya, misal ini, kemudian di bawahnya itu ada apa ya namanya? ISBN-nya. ISBN-nya biasanya kalau mau agak bagusan dikasih textbook. Nah, kalau ini ISBN atau ISBN-nya misalkan ini nama bukunya apa gitu, nama buku. Saya buat seperti aslinya aja ya. Ini saya sesuaikan aja. Misal apa ya ini? Judulnya ya, misalnya di situ judulnya apa ya ini? Misal karena saya ngajar matematika, ini saya tuliskan matematika jilid 2, misalkan gitu ya. Ini biasanya kalau yang masuk di sini itu rata kiri biasanya. Kemudian ini nama pengarang yang masuk di sini. Nama pengarangnya siapa, editornya siapa. Terus desain cover.
Authornya siapa? Atau kadang ditulis layouter gitu ya. Layoutnya dan mungkin yang lainnya apa di situ ya. Nanti disesuaikan ya. Kalau ini misalkan agak kebesaran bisa di ini kan supaya tampilannya agak. Nah, setelah halaman ini, bentar ini kayaknya ikut ke bawah. Kalau ikut ke bawah saya betulkan dulu. Biar enggak tutup. Desain itu memang nggak mudah ya, nggak bisa cepet gitu ya, karena kita harus menyesuaikan. Apalagi pakai Microsoft Word. Kalau editor itu kan tidak pakai Microsoft Word. Oh, editor. Layouter yang handal itu kan tidak pakai Microsoft Word, pakai InDesign biasanya. Makanya saya pernah baca itu yang syarat untuk mengikuti kegiatan apa itu kan ada. Harus menguasai InDesign gitu. Nah, setelah ini, setelah halaman itu adalah kata pengantar. Kata pengantar. Nah, ini nanti untuk kata pengantar dan sebagainya kita juga setting agar kita tidak mengatur satu demi satu. Kita buat di sini ya, di bagian headingnya di sini kita tentukan nanti ya. Nah, kita buat style sendiri-sendiri untuk judul ya. Kita create style di sini. Misalkan ini judul. Judul, stylenya tadi kalau kita mau pakai Times New Roman boleh. Bookman out style boleh. Ukurannya misalkan 16 gitu ya. Terus kemudian dia juga tebal, kemudian letaknya di tengah misalkan, itu boleh juga di pinggir kok ya. Misalkan di pinggir, kemudian ini spasinya, nah ini kerapatannya ya. Apalagi ya ini yang harus saya setting sudah kayaknya. Saya masukkan di sini. Nah, kemudian ada lagi yang harus di berikutnya subjudul ya. Subjudul itu ukurannya sudah sama. Bentar, ketutup ini. Ketutup. Modify. Ini subjudul misalkan. Kita kasih nama subjudul. Subjudul itu ukurannya lebih kecil lagi. Ya. Kemudian masih tebal, tapi ini sudah rata kiri, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada lagi isi. Isi misalkan kita pakai apa ya? Kita modify ukurannya 12 ya. Kemudian ini sebentar. Kita pasti pakai itu ya. Terus ini tidak berhuruf tebal. Kemudian apalagi ya? Nah, sementara itu aja dulu ya. Nah, untuk cover dalam kata pengantar ini nanti kita langsung pakai ini ya. Kita pakai tadi yang kita sudah buat. Jadi judul mana tadi? Nah, judul. Nah, otomatis dia akan mengikuti ini. Ya, kemudian setelah kata pengantar ya, setelah kata pengantar kadang-kadang di belakangnya itu ada quote yang dimasukkan juga atau moto gitu. Nah, untuk ini bisa dikosongi ya di belakangnya ini. Jadi ini kan tadi ya halaman judul, di belakangnya kosong. Kemudian cover dalam ini nanti sudah I1, di belakangnya itu ada ISBN-nya. Kemudian kata pengantar ini kadang-kadang di belakangnya juga sampai belakangnya atau belakangnya kosong. Kemudian yang berikutnya adalah daftar isi ya. Daftar isi. Berikutnya lagi adalah daftar
daftar tabel biasanya tidak di belakangnya daftar isi, tetapi di halaman ganjil terletaknya ya. Di halaman ganjil daftar tabel, misalkan seperti itu, atau daftar gambar. Nah, ini belakangnya juga kosong lagi, ya. Kemudian daftar gambar, oke. Kemudian barulah di sini adalah misalkan bab 1. Oke, ya. Coba kita buat, sebentar, ini saya kasih kalimat sembarang ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau dikasih drop cap juga bisa ya. Dikasihkan drop cap di sini. Nah, ini dia otomatis dia masuk ke sini. Biasanya masuknya adalah tiga baris, kemudian di sini adalah 7 karakter ya. Nah, kita setting sekarang halamannya ini ditambahin lagi ya. Misalkan gini ya. Ini saya pakai dummy aja supaya lebih mudah ya, biar tidak nulis panjang-panjang ya. Biasanya awal bab saja ini ada drop cap. Kemudian untuk halaman awal, bab awal, setiap halaman tiap bab itu boleh dituliskan di halaman ganjil, boleh juga di halaman genap atau ganjil. Biasanya yang sering kita pakai itu adalah di halaman ganjil. Ya, di sini halaman 13 itu, kemudian misalkan di sini halaman 15, terus berikutnya kan masuk halaman 16 ya, halaman 16 itu harusnya masuk bab 2, itu kadang-kadang dikosongi. Jadi masuk bab 2-nya di sini. Ya, bab 2 itu baru bab 2-nya itu misalkan, nah, itu ada di halaman ganjil juga lagi ya. Nah, sekarang kita buat halamannya saja. Nah, ini kalau mau dikasih drop cap lagi juga boleh lah ya, kasih drop cap lagi. Kalau di InDesign itu insya Allah ini lebih bisa memilih ada berapa baris yang digunakan, kemudian karakternya. Ini pun juga bisa, nanti tinggal kita output di sini pojokannya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan mau diperbesar atau gimana ya. Ini standarnya memang di sini 3 baris, kemudian 7 karakter maksudnya. Nah, sekarang kita setting halamannya ya. Yang ini covernya belakangan ya, cover. Kemudian yang ini kata pengantar tadi sudah masuk judul, kemudian daftar isi ini juga harus sudah masuk judul, kemudian daftar tabel ini juga harus masuk judul. Apa gunanya heading ini? Supaya kita nanti bisa menentukan daftar isi secara otomatis ya. Kalau tidak kita gunakan heading ini, dia tidak akan membaca secara otomatis halaman-halaman yang ada di situ ya. Kemudian daftar gambar, ini bab 1-nya. Kemudian bab 2-nya ya. Kalau kita menulis daftar isi secara manual kan repot ya, harus ngeprint dulu, baru kemudian nulis dicatati, kemudian nanti repotnya lagi kalau misalkan kita buat daftar isi secara manual tanpa kita menggunakan heading seperti ini, nanti kalau ada perubahan isi dari buku ini, kita akan kesulitan menyesuaikan lagi. Tapi kalau kita menggunakan daftar isi otomatis ini, pakai heading ini tadi, kita tinggal update halaman segitu aja ya. Oke, kata pengantarnya ini tidak saya isi ya. Jadi sembarang aja. Misalkan gini. Ini kalau misalkan ada yang maju atau sesuaikan nanti mintanya editor gimana gitu
Ini pasti harus kerjasama dengan editor. Tidak bisa berdiri sendiri kalau yang namanya layouter itu. Ya, kalau editor bilang ini harusnya gini, nah, sesuaikan dengan permintaan editor. Nah, biasanya setelah ini misalkan ada barisnya atau gimana itu sesuaikan dengan itu. Covernya nanti aja. Daftar isi. Nah, sekarang kita buat daftar isinya dulu ya. Halamannya dulu ya. Halaman dulu. Bentar. Insert page number. Nah, format page number. Format tag number. Oke, kita buat dulu seperti ini. Kemudian kalau kita masukkan di sini ya, itu ada link previews, ada different first page, ada different odds and event page. Tadi kita sudah ada section 1. Section 1 ini adalah halaman judul yang depan ya. Depan itu tidak perlu halaman. Cover judul dalam ya, cover dalam di sini sudah ada halamannya. Di sini kita bisa pakai misalkan numbernya itu ada di kanan atau kiri. Kita buat saja ini ya untuk awal sama awalnya dibedakan, kemudian genap dan ganjilnya dibedakan. Karena kalau kita tidak membedakan nanti kita tidak bisa pengaturan. Kalau diganjil berarti kan ada di sebelah kanan ya letaknya. Kalau digenap itu nanti ada di sebelah kiri, misalkan seperti itu ya. Kita misalkan ini genap ya. Untuk yang di sini, untuk halaman yang di sini ya, cover dalam itu biasanya tidak ada halamannya. Masuknya halaman itu langsung I2 yang ada di sini ya. Kita I2 itu genap ya. Genap itu ada di sebelah kiri ya, boleh diletakkan di atas, di bawah, di sebelah sininya ya, di sebelah sininya bisa. Saya ambil yang biasa saja dulu, yang ada di bawah ya. Ini ada macam-macam, meskipun kita pakai Word ya, ada macam-macam. Nah, kita bisa pakai yang mana ya? Itu tadi nomor 4 ya, berarti ada di kiri. Kiri. Kemudian yang ini tidak saya kasih ya. Kemudian yang ini, nah ini kan saya klik different odd and page. Jadi kalau ada perbedaan antara genap dan ganjil, otomatis dia akan menyesuaikan yang genap saja. Ini tadi yang genap saja. Ya. Kemudian yang ganjil baru kita masukkan lagi. Kita letakkan di nomor yang ganjil. Kita masukkan di sini. Sesuaikan kalau itu tadi ada di bawah, berarti ini juga ada di bawah. Ya, ada di bawah berarti sebelah kanan. Ya. Nah, ini menyesuaikan ya. Nah, jadi memang di sini kelihatannya gitu ya. Tapi kalau yang di InDesign nanti tampilannya tidak seperti ini Bapak Ibu. Kalau di InDesign itu, jadi di halaman ganjil dia akan muncul di sini sendiri, kemudian bawah-bawahnya itu menyesuaikan. Berarti genap ganjil, genap ganjil. Kalau yang di sini kan tidak bisa menyesuaikan seperti itu. Jadi yang halaman awal ya tetap kanan kiri seperti ini ya. Itu bedanya dengan InDesign. Kemudian kalau misalkan ya, ini halaman halaman depan sendiri ya. Halaman depan sendiri itu kan tidak boleh ada nomornya karena ini semuanya tadi sudah mengikuti yang di sana. Nah, ini different karena ini masuk ke section section 2 ya. Ini jangan kita link previews. Jadi di sini ya. Ini kita tidak nyambung dengan yang awal, section awal. Jadi yang ini bisa kita hapus ya. Jadi untuk yang ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Kalau ini kita hapus karena tadi kita sudah buat menghubungkan antara
section tadi sudah kita hapus, yang di sini tidak akan berpengaruh isinya ya. Bentar. Oh, ini pengaruh ya. Bentar. Itu tadi masih saya bentar, salah saya. Itu tadi saya harusnya hilang. Nah, ini. Nah, ini tidak boleh nyambung, ini juga nggak boleh nyambung dulu. Bentar. Nggak boleh sambung. Jadi hanya yang ini yang kita hapus. Hilang apa enggak? Oh, hilang. Bentar. Bentar. Nah, ini mulainya harusnya 1, berarti harusnya di sini ya. Mulainya ini 1, I1, I2. Ini I2. Format numbernya start at 1, I2. Oke. I2. Nah, ini kan sudah nggak nyambung dengan depan ya. Ini bisa kita hapus. Nah, nggak hilang. Nggak hilang ya. I2 yang ini tadi ini harusnya ada ya. Harusnya ada, berarti ini harusnya I3 ya. Ini back numbernya tadi berarti patut hilang itu tadi. Di bottom bagian bentar. Bottom bagian ini. Nah, ini jadi halaman judul ini nggak boleh ya. Nggak boleh nyambung dengan ini. Ya, ini. Ini kita cek di sini. Ini tidak boleh sambung ya. Ini tidak boleh sambung. Sebentar. Kok ini tidak? Saya hapus. 1, 2, 3 kok hilang ini. Coba ya saya cek dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar. 5, 6. Ini 3, I2, ini insert back numbernya tadi masuk di sini. Yang ini tidak boleh sambung dengan di situ. Coba. Oh. Udah mau bentar, saya agak lupa ini. Bentar, kok gitu. Kok hilang ya? Kok kata hilang ya? Bentar. Ini bentar ya. Ini hilang harusnya. Ini nggak boleh sambung ini. I2, I3.
masukkan. Halaman judul. Ini I1 nggak ada, ini kutunya ini tidak boleh sambung, kemudian ini kita masukkan. Coba saya cek lagi ya. Nah, ini sudah hilang ya, nggak ada di halaman judul. Jadi I1-nya itu memang biasanya tidak tertulis numbernya, kemudian I2, I3, I4, I5, I6, daftar tabel itu masih masuk halaman Romawi, daftar gambar juga masih masuk halaman Romawi. Terus yang di sini ya, ini sudah masuk halaman berikutnya ya, ini tidak boleh. Oh, ini tadi saya salah. Ini harusnya kita masukkan karena salah ya, ini harusnya masuk section 3. Ini saya ginikan aja ya. Biar dia masuk section 2 masih. Kemudian kalau salah seperti ini kita delete tadi ya. Kemudian kita baru masukkan di sini insert ya section break ya. Nah, di sini. Jadi ini sudah masuk section 3. Nah, untuk section 3 ini dia juga tidak boleh link dengan sebelumnya karena halamannya sudah berbeda ya. Halamannya sudah berbeda, halamannya sudah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini genap dan ganjilnya juga disesuaikan, itu ganjilnya ini juga nggak boleh link ke sana ya. Kemudian ini mau peletakannya gimana monggo ya. Peletakannya misalkan untuk yang halaman awal ya. Posisinya saya masukkan dulu yang di sini ya. Halaman misalkan ini ganjil. Ganjil ada di sebelah sini. Ini. Nah, kalau mau diletakkan di sini boleh, tapi ya disesuaikan. Berarti bagian halaman depan itu biasanya kan judul bab itu biasanya agak ke bawah kalau gitu ya. Kalau misalkan untuk yang halaman depan itu mau seperti ini berarti halamannya di depan, di sini berarti nanti agak dikebawahkan ya. Nah, ini saya buat aja yang di bawah dulu ya. Section 3 di sini text number-nya kita pakai yang mana ya? Ada saran? Kita pakai ini aja ya. Kemudian ini kita kembalikan lagi halamannya ya, formatnya itu adalah 1, 2, 3. Bukan lagi I1, I2, I3 ya. 1, 2, 3 masuk di sini. Nah, 1, 2, 3 ya. Kita cek tadi letaknya kalau ganjil ada ada di sebelah kanan. Ada kok salah ini. Ini halaman 15 ya, ada di sebelah kanan. Kemudian berarti yang ini saya salah ya letaknya. Bentar. Biasanya kalau saya lupa itu kan saya bawa buku ya. Ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Ya. Kanan ya kan ada di kanan, kiri. Ya, benar. Berarti yang ini yang salah ya. Ini harusnya ada di sebelah kanan formatnya. Kan halaman 11. Ini berarti halaman 16 ya. 16.
13 halaman 14. Saat dia tabel baliknya ini baliknya halaman 1. 1 ini 2 di kirinya otomatis berarti dia menyesuaikan 3 4 ada di 5 halaman 14-nya kan di sini nggak ada ya halaman 14-nya. Coba kita cek lagi. Ini halaman 12. Ini halaman 13. Ini harusnya 14, tapi dia langsung 15 ya. Masuk di situ. Oke. Nah, sementara ini kita sudah berurutan di sini, kita buat daftar isinya terlebih dahulu ya. Daftar isi. Oke, daftar isi kita pakai di referensi ini, kemudian ya kita buat tabel of content-nya. Bisa kita pilih salah satu di sini ya. Atau custom di situ. Saya coba pakai ini. No table of content entries found. Bentar. Apa nah? Sebentar ya. Kita modify karena kita tadi pakai. Duk. Sebentar, Duk. Duk, anak saya. Duk. Bentar ya. Nah, ini tadi karena saya pakai pakai judul, jadinya dia tidak masuk di situ. Jadinya ini bukan heading ya. Heading 1 2 3, tetapi berarti kita harus modify. Jadi tadi tutup, saya nggak bisa lihat. Gimana ini? Oke. Sebentar. Oh ini ya, yang saya pakai ini ya. Apa? Ini Zoom. Bagian yang Bentar. Hah? Enggak. Sebentar, saya tamat. Coba ini saya ganti heading aja ya. Anak saya sudah rewel. Saya pakai heading aja. Daripada headingnya ini kita modify ya sesuai dengan judulnya tadi. Misalkan kita men-out style, kemudian ini warnanya hitam, kemudian ini oke. Kemudian yang ini maaf ya, saya ganti heading 1 aja. Oke, kemudian ini tadi heading 2, heading 1. Oke. Nah, heading 2-nya bisa kita ini kita modify ya. Kita modify. Kita coba ya yang heading 2 misalkan ini. Kita coba di sini misalkan bab 1 yang bagian A misalkan ya. Bagian A, A-nya besar aja ya. A apa ya? Misalkan. Nah. Ini kalau misalkan pakai ini aja. Apa? Ya. Ini saya modify lagi.
Oke. Misalkan di sini ada yang B, misalkan ya. Leading 2, B, subjudul lagi. Aku ngerti. Nah, sementara pakai itu, terus kita buat daftar isi. Belum saya kasih gambar sama tabel ya ini tadi. Nah, ini sudah masuk ya tadi untuk kontennya kita. Yang ini kita hapus saja ya, hapus ya. Kemudian maaf, salah ya. Ini kita hapus saja, dia otomatis menyesuaikan. Jadi halamannya apa saja. Jadi kata pengantar itu ada di halaman 3, kemudian daftar isi ada di halaman 6, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan kurang pas, kita bisa sesuaikan di bagian ini ya. Bagian ini, ya kita sesuaikan nanti ditambahi sendiri misalkan ya. Ditambahi sendiri bagian ini, kita set gitu ya. Sebentar, halaman 10 ya. Positionnya di 10. Kemudian di sini kita set. Oke. Nah, supaya apa ini tadi ya? Kalau ini maunya rata kanan, malah salah. Masuk ini. Bukan di tabnya. Di tabnya yang satu ini. Sebentar, tab satunya 10,5-nya ini right ya. Ini right. Rata kanan. Oke, ini buat. Ini boleh kita ginikan aja. Oke. Biar enggak rata kanan dan rata kiri. Yang rata kanan hilang. 9,5. 10,5. Saya sesuaikan aja yang di situ ya. Non, kemudian rata kanan, set. Rata kanan harusnya mau. Ya. Bentar. Bentar. Ini aslinya ya. Ini tadi sudah. Ini rata kanan, yang ini dia menyesuaikan, jadi dia rata kanan ya. Sudah rata kanan. Ini kalau menyesuaikannya agak lemah. Ini ini tadi sempat. Nah, ini harusnya mau dianya harusnya yang bagian kiri ini kan dia rata kiri ya, rata kiri ya. Kemudian kita set seperti ini. Kemudian yang ini dia rata kanan. Dia tidak pakai itu, tapi pakai putih saja. Kita set ya. Yang ini kita set. Coba sih. Oh, enggak tak anu. Lupa saya, tidak saya apa? Tidak saya itu. Enggak saya blok ini tadi. Oke, saya balikin. Makanya yang jalan kok cuma berapa? 10,48 tadi itu non rata kanan ya. Ini di set, kemudian yang 9,5 tadi, 9,5 tadi dia rata kiri tapi titik-titik kita set gitu. Nah, gitu. Nah, ini harusnya rata kanan, cuman ini ini tadi 9,5. Sampai ini mah hilang ya.
Sebentar, kok hilang lagi? Aduh. Nah. Apalagi ya yang kurang yang belum saya bahas ini ya. Daftar isi, kemudian kita buat itu aja ya. Oh, daftar tabel. Daftar tabel karena ini tadi saya belum ngasih tabel sama sekali. Coba saya kasihkan tabel. Saya kasihkan tabel di sembarang ya. Di sembarang di sini. Nah, misal di sini ya. Saya tabel atau gambar ya. Insert gambar aja ya. Yang gampang gambar. Gambar. Biar saya carikan gambar. Gambar. Semisal gambarnya ini ya. Ini kan pasti ada dikasih nama gambar di bawahnya sini ya. Kasih nama gambar. Ini kita pakainya di sini. Sebentar, insert. Lupa letak ini. Tetap di referen ya, lupa saya. Insert caption. Nah, kalau ini gambar ya sesuaikan ini masukkan gambar. Gambar 1 ya. Itu adalah pengibaran bendera misalkan ya, pengibaran bendera. Oke. Nah, itu. Kemudian misalkan ada lagi di ini masuk halaman 19. Oke. Di sini misalkan gambar lagi. Untuk gambar dan tabel itu caranya sama ya. Misalkan ini gambar lagi. Saya ambilkan lagi di sini. Ini aja ya. Tetap di reference, insert caption, gambar 2 itu adalah apa namanya ini? Laptop. Oke. Kemudian sekarang kita masukkan ini di dalam tabel, daftar tabel atau daftar gambar ya. Daftar tabelnya ini tadi tidak saya kasih ya. Atau ini kita hapus monggo nanti ya, sesuaikan kalau tidak ada daftar tabelnya dihapus. Nggak usah diisi. Ya, ini kemudian kita pakainya ini, insert tabel of figure. Coba kita pakai, saya lupa yang paling pas yang mana. Coba kita pakai yang ada di sini. Nah, ini yang paling pas saya lupa yang mana. Coba ya, kita coba 3 macam di situ. Insert ini, kemudian yang mana saya lupa. Nah, kayaknya lebih cocok yang ini ya. Kemudian bagian ini, nah harusnya ini ada titik-titiknya ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk hurufnya sebentar. Apakah coba kita edit. Nah ya. Saya tadi nulisnya besar apa kecil ya? Harusnya kalau kecil juga harusnya ini kecil. Sesuai dengan itu. Caption. Bukan. Bukan ini. Harusnya ini kecil, ini juga kecil. Lupa di mana letaknya. Insert caption. Bentar, saya sambil lihat di ya di buku. Biasanya kalau di buku itu hurufnya juga kecil atau besar gitu. Oke. Ini untuk penomoran di tabel gambar. Kemudian
Harusnya kecil ini. Sebentar, saya lupa ini letaknya di mana ya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang ingat ya letaknya di mana. Kalau numbering ini cuma ini aja. Sebentar. Caption. Bentar ya. Enaknya kalau kita pakai daftar isi otomatis seperti ini, kita nanti misalkan ya mau menuju halaman tertentu itu membaca di bab ini, misalkan daftar isi ini. Oh, saya tertarik dengan bab ini. Kita bisa kontrol plus klik to follow di situ. Jadi langsung masuk di situ. Jadi nanti kalau misalkan mencari halaman tertentu, kita bisa langsung search dari sini. Bab 2 berarti masuk ke sini. Itu ya. Ini tadi saya belum ketemu. Gimana ya letaknya? Lupa saya. Grogi. Bukan masuk di situ. Mestinya masuknya custom. Ya, custom untuk ini. Sebentar. Hurufnya. Coba ini hurufnya apa dulu ya? Hurufnya ini kali 10. Ini bisa kok sebenarnya juga dianu dengan cara yang manual seperti ini, kita ganti yang kapitalis seperti ini bisa ya. Kapitalis S-word ini bisa ya, kapitalis ya. Ini tapi kok nggak mau juga, kenapa ini mau seperti ini juga ya. Oh, ini kelihatannya terkait saya nulisnya tadi. Nah, ini nanti kalau sudah ini nama-namanya sudah sesuai ya, ini bisa juga misalkan dibuat 1,5 misalkan spasinya, kemudian misalkan ini saya tambahi lagi, setelah ini saya tambahi di sini saya tambahi lagi, dia akan masuk di halaman berikutnya ya, masuk di halaman berikutnya otomatis ya, menyesuaikan juga. Nah, dia daftar isinya otomatis kan berubah, dia ada di halaman 5. Nah, sementara yang tadi di daftar isi tadi dia yang gambarnya halaman 5 kan ada di gambar tadi, bab 2 itu sudah halaman berikutnya. Maka yang kita lakukan di sini tinggal update numbers text only. Jadi hanya penomorannya saja yang kita update. Jadi kalau ini misalkan sudah sesuai gitu ya, kita tinggal update penomorannya saja gitu. Nah, apalagi ya yang saya mau sampaikan lagi di sini. Oke, untuk misalkan membuat apa itu di sini covernya kita bisa pakai Canva ya. Canva itu kan banyak juga ya. Saya bisa bukanya di mana ini? Tutup saya. Ini caranya gimana ya? Oke, gimana? Muncul, Bu. Tapi ini penjenengan buka WA. Bukan. Iya, maunya gini. Mau buat itu. Buat apa? Covernya. Covernya nanti pakai Canva atau pakai PowerPoint gitu. Enak pakai apa ya, Bu? Pakai Canva atau PowerPoint ya? Kalau Canva cepat, Bu. Oke. Pakai Canva aja ya. Yang sudah ada. Kelenduk tapi niki laptop kulo. Sabar. Memang ini saya saja tadi juga begitu kok, Bu. Saya tadi sempat stuck juga. Oke. Untuk
desain untuk cover Bapak Ibu bisa ngambil langsung di Canva, itu nanti macam-macam. Di PowerPoint pun juga bisa ya. PowerPoint nanti bisa ditambahi dengan gradasinya, ditambahi dengan shape tertentu, nanti jadi digabung-gabung gitu. Lamanya. Jadi nanti bisa tampil epic juga. Mana ya? Sampul, itu aja ya. Sampul atau cover. Sampul buku. Oke. Sama. Mungkin yang satunya di educationnya dimatikan aja Bu, biar Oh ini. browsingnya, Oh, iya. iya Iya. browsingnya biar Iya. kasihan. Kasihan laptopnya ya Pak ya. Iya, Oke. kalau orangnya sih Maaf, saya pakai yang mana gitu ya? Enaknya ini. ya. Ini tadi Ambil ada dapat salam Bu, Bun, dari Pak Cen, Sinten. Dari Sinten? Pak Cen, Pak Den. Pak Cen, Pak Pak Den. Cen, Pak Pak Kusen. Kusen. Oh Pak Kusen. Ya Allah. Nggih, Waalaikumsalam. Nggak ada Gimana nitip Pak? untuk saya toh. Ini saya pakai ini aja ya, covernya. Tidak saya sesuaikan ya, covernya misal hidup sederhana. Hidup sederhana. Namanya. Ini anggap saja covernya sudah jadi. Ini tapi saya kasih nama, nama saya gitu ya. Kita unduh dari yang simple aja. Enggak lah, yang kita pakai yang mana? Coba kita lihat sudah masuk atau belum ya. Di unduhan. Ya ini ya, sudah masuk jalan berarti. Masih jalan ini. Belum selesai. Oke. Tak masukkan di sini. di punyanya Gelora tadi. Gelora. Oke. Diajak cepet gak mau laptopnya juga. Nah, ini cover depannya. Di bagian halaman judul saya masukkan yang tadi ya. Judulnya di mana tadi? Di Gelora Jatim. Nah, dia masuk ke situ karena ini belum saya atur di sini. Saya buat di behind text-nya saja ya. Ini supaya dia masuk sebagai covernya langsung di situ ya. Kalau misalkan tulisannya mau ditulis manual, berarti nanti di Canva tadi tulisan-tulisan ini harus dibuang ya. Ini saya sesuaikan dengan ukurannya di situ. Kita tutupkan di sini aja. Nah, kalau cover dalam itu biasanya ya, cover dalam itu tidak berwarna. Jadi kalau misalkan ini ya, saya masukkan di sini, tapi warnanya diganti biasanya. Mau masuk nggak ini? Oh,
atau mau masuknya di sini. Nggak mau dia. Bentar. Saya insert dari sini aja daripada nggak mau. Cover dalam. Bentar, berubah enggak ini? Section 2. Ctrl V. Tuh, nggak mau juga. Ini behind text. Oke, sudah mau. Bentar, ini tinggal sedikit. Biar kelihatan semua. Bentar. Biasanya kan warnanya hitam putih. Kita masukkan di sini saja. Nah, pakai yang di sini boleh. Coba kalau pakai correction. Nah, pakai yang di sini aja. Pakai pilihan di sini banyak ya. Monggo, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Meskipun kita pakai Word ya. Nah, pakai ini boleh. Atau kita kembalikan lagi, kita pakai yang lain yang warnanya hitam putih. Mana yang hitam putih? Nah, ini seperti ini. Ini perbedaannya tidak terlalu kelihatan karena ini warna dasarnya sudah hitam dan putih. Ya, coklatnya sedikit, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau mau berbeda ya kita pilih yang lain. Pakai artistiknya. Sembarang lah kalau ini ya. Itu monggo. Yang terakhir daftar pustaka ya, tadi belum saya bahas, tapi waktunya sudah full. Daftar pustaka itu harusnya masuk di halaman ganjil. Ini sudah masuk di halaman ganjil. Oke, ini masuk hidung juga. Tadi saya ubah ke Gidding ya. Nah, karena tadi di daftar isi belum muncul, maka ini kita update tabelnya, update intertabel. Nah, daftar pusakanya sudah masuk. Bapak Ibu, mungkin ini dulu yang saya sampaikan ya. Sebenarnya untuk layout itu tidak hanya ini, banyak sekali yang dibahas, tetapi ini yang kebutuhan dasar kita sebagai guru yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi untuk acara selanjutnya kepada Ibu Moderator Ibu Dwi Setiawati, silahkan. Bu Dwi. Baik, Bu Maya, mungkin bisa saya bantu ya. Mungkin ini kan memang ada musim seperti ini atau musim hujan itu biasanya kan ada di beberapa tempat ada kendala. Seperti di saya tadi juga sempat ada kendala. Mungkin di Budwi juga demikian. Maka mungkin bisa saya bantu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Nanti biar mic-nya dinyalakan oleh Pak Puspo. Ada, Bun. Ya. Sebentar. Bu. Halo, Bu Julia. Bu Julia, silakan. Bu Julia kita itu Pak, itu mau dinaikkan ke panelis. Begitu. Ya. Sementara di kolom chat ada titipan pesan dari bentar ini. Oh, ada Bu. Sebentar saya. Ini kebanyakan yang minta materi. Ya, materinya minta rekamannya di share nanti. Tenang Ya, Bapak Ibu. nanti pasti di share nanti. Jangan khawatir.
ini ada dari Pak Yudiansyah, Bu Maya. Nggih. Boleh bagi template yang barusan dibuat. Template-nya yang mana? Iya. Hasil ini tadi. Hasil ini Ya. boleh lah. Ya, hasil ini yang Ya ditanyakan itu. mungkin hasil ini bisa dijadikan contoh. Oke. Kalau masalah isi mungkin Iya, bisa bisa ganti seperti diganti sembarang ya. Ya, berarti nanti di-share-nya di grup Contoh. WA. Iya, oke. Di grup WA. Template. Ya, oke. Monggo silakan Bapak Ibu yang lain yang Cuma bertanya. ini tadi berarti untuk yang tabelnya belum saya isi. Kalau untuk template, untuk tabelnya saja sekalian diisi ya ini. Ya, mungkin nanti sama Bu Maya bisa dilengkapi sekalian. Oke, oke. Oh iya, dilengkapi dulu aja, Bun. Ya, baru di-share Oke. nanti. Baru nanti Oke. gitu. Oke, tapi ini tadi kan sudah ukurannya ukuran ukuran novel ya. Ukuran buku pengayaan itu juga A3. bisa. Bukan A3, Bu. Ini Ya. ukurannya memang tertentu. Biasanya dari penerbit itu 14,5 kali 20,5 itu. Kok A3, A5 ya biasanya. Ada yang buku biasanya kan. A5 tapi disesuaikan. Oh gitu ya. A5 dengan disesuaikan biasanya gitu. Semoga saja Pak Yudiansyah gabung di salah satu grup Gelora, jadi nanti bisa dapat template yang tadi sudah dipesan ke Bu Maya. Nanti akan kami Oh, ini, share di Bu. sana. Iya Pak. Ada yang dari question and itu dari Ada Q&A ya. Monggo Pak, ya dibantu dibaca mungkin. dari Pak Bu ini. Helmi Suhari, kalau ada bisa rekomendasi penerbit yang bisa bantu layout dan penerbitan buku ber-ISBN. Mungkin Bunda bisa memberikan rekom itu. Monggo Bu. Kalau untuk apa ya namanya Penerbit. penerbit indie itu biasanya kita nge-layout sendiri. Tapi ada kok biasanya yang kemarin saya pernah lihat. Nanti saya cari lagi dulu ya. Itu jasa editor itu berapa? Jasa layouter buat covernya itu berapa? Itu ada tarifnya. Tapi yang kalau gratis itu kemarin saya pernah menerbitkan itu ternyata hasil layout saya sendiri. Nggak diapa-apakan sama mereka. Itu masalahnya. Makanya kalau yang penerbit mayor itu kita tidak perlu buat seperti ini, tapi itu langsung dari mereka untuk cover-covernya dari mereka, untuk layoutnya juga dari mereka. Jadi kita tinggal ngirimkan buku, ngirimkan naskah saja. Itu cuman ketentuannya cuman gini. Judul 16. Kemudian isinya 12 gitu aja. Yang lainnya ini tidak terlalu banyak. Kalau yang semuanya yang layout sana. Kalau itu penerbit mayor. Gitu. Nah, langsung dari penerbit sendiri yang memberikan iya. rekomendasi untuk me-layout. Iya. Atau mungkin Pak Helmi atau Bu Helmi ini ingin langsung tanya, saya nyalakan. Halo? Kalau nggak salah Telaga Ilmu kemarin juga sebagian layout sendiri juga ya. Halo? Ya, halo Pak Puspo. Nah ini. Saya Pak, saya laki-laki. Ya. Ya, silakan. saya tertarik nih kalau ya tempo hari kan pernah kita dengan Ibu Umi Tira itu nggak bisa ada semacam workshop, tapi sampai sekarang belum ada. Nah, ini karena ada praktisinya, langsung aja saya tanya. Memang kita kendalanya di layout ya, di layout yang formatnya penerbit itu seperti apa standarnya. Tapi kalau kita bisa format sendiri, itu saya pernah coba itu kita buat Word misalnya menggunakan ukuran kertas A4. Terus nanti kita cetak sendiri, tapi dalam format printnya itu bentuk buklet. Nanti begitu sudah tercetak, dia langsung jadi buku. Nah, itu apakah itu bisa nanti jadi pedoman untuk penerbit untuk menerbitkan. Jadi dia tinggal desain cover kalau memang dari kita kurang menarik, kemudian menambahkan ISBN gitu. Karena dia program yang kita pakai itu PDF gitu. Jadi dari Word kita sudah rapikan, mungkin formatnya beda dengan pemateri kita, karena memang agak lebih rumit. Kalau yang kita biasa kan pakai Word-nya 2007, lebih familiar dengan 2007. Iya,
Bisa juga sih Pak, kalau biasanya di penerbit itu bisa pakai yang PDF itu bisa, tapi biasanya Ya. dia juga kadang-kadang meminta yang format Word-nya juga, ya. Itu kalau penerbit mayor seperti itu, format Word-nya diminta. Gitu. Ya. Karena jadi Maksudnya kita kalau ada penyesuaian, handout-nya kita print kan dalam bentuk booklet. Jadi printnya format di PDF reader itu dia ada bentuknya booklet. Jadi nanti begitu tercetak kita lipat nanti persis seperti buku nanti. Tinggal kita pakai staples aja di tengah. Udah persis jadi buku gitu. ya, ya bisa juga seperti itu. Itu kalau Ya. saya kadang-kadang nyetak buku-buku saya sendiri di apa materi apa gitu saya cetak seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak di penerbit juga saya cetak sendiri versi booklet seperti itu. Untuk Iya. apa? Untuk dari F4 dijadikan booklet kan lebih ngirit juga kan Ya, untuk lebih anak kita gitu. Ya, bisa juga sih Pak. Ya, tapi oke. kembali lagi waktu saya pernah cetak juga itu Anu, PDF-nya bukan versi booklet, jadi PDF ini. dari HP ya. Ya. Oke, terima kasih. Tapi yang untuk yang saya tahu yang mayor itu memang Word diminta, PDF juga diminta gitu. Yang saya tahu seperti itu. Tapi untuk yang penerbit layout yang handal karena kan saya ini cuman untuk kita sebagai guru saja ya. Saya kan bukan jasa layouter juga gitu. Jadi untuk kita sebagai guru saja itu saya kira kita bisa menggunakan Word saja. Sementara kalau yang layouter handal itu mereka tidak pakai Word lagi, tapi InDesign. Jadi nanti ada tambahan. Kadang-kadang ada gambar kopi di setiap halamannya atau gambar apa gitu kan. Punyanya novel-novel kelas atas kan seperti itu. Ilustrasi ya, semacam ilustrasi. Ilustrasinya banyak, iya. Ya. Jadi harus menguasai banyak hal, menguasai Photoshop, menguasai InDesign, apalagi itu macam-macam. Itu yang Kalau Banyak lah, biaya yang harus berapa dikuasai itu? lah. IT lah. Perkiraan biaya berapa harus kita keluarkan sampai terbitnya buku itu? Atau Kenapa? konsinyasi gitu? Kenapa? Artinya konsinyasi penerbit menanggung biaya separuh, penulis juga separuh gitu, atau kita Tidak, menyediakan tidak. buku kita Kalau dibayar penerbit gitu. indie itu biasanya kadang-kadang malah kita yang kita biayai semuanya. Jadi untuk desainernya, desain layoutnya kita, editornya juga kita, kemudian kita nanti berbayar di tiap halamannya itu misalkan ada satu halaman itu Rp85 per halaman gitu, seperti itu Iya. biasanya. Ya, Sampai bayar per terbit buku berapa biaya kita harus keluarkan? tergantung masing-masing ada sendiri. Ada jasa ISBN-nya saja. Kadang jasa ISBN itu mulai yang saya tahu mulai 200.000 ya. 200.000 itu ada. Itu dia desain desain covernya kadang dia mau ya, sudah mau. Gitu ya. Mau kemudian dia tinggal cetak 200.000 itu ISBN-nya cetaknya cuma kalau dikatakan cetak 2 itu hanya masuk di Perpusnas. Jadi bukan untuk kita. Ya, kalau dicetak masuknya Kalau seandainya kita minta cetak cover dan penerbitan ISBN berikut barcode ya, terus isi kita cetak sendiri, bisa nggak seperti itu? Jadi kita nggak bisa ya, nggak harus bisa. in ya. Tahu saya nggak bisa, setahu saya. Jadi utuh. Jadi kalau buku ya cetak buku itu. Jadi nanti untuk covernya nanti berbayar sendiri. Cover itu beda harganya. Kalau nggak salah mulai 15.000 atau gimana ya, saya lupa. Itu 15.000. Kemudian untuk yang bagian dalamnya itu kan pakai kertasnya beda ya. Itu Rp85 per halaman. Ingat saya seperti itu. Iya. Jadi kalau Eksemplar misalkan berapa banyak untuk bukunya? Berapa ratus atau berapa puluh eksemplar kan? tergantung. Kalau misalkan untuk anak-anak itu sekitar 14 halaman bisa, 15 halaman bisa. Untuk anak-anak kan terkait banyak gambar, ilustrasi dan seperti itu dan dalam satu halamannya hanya ada berapa kata, misalkan 5 kata seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang kita ya seperti ini untuk materi pengayaan kalau nggak salah itu minimalnya ya
60 halaman itu, sekitar 50 halaman. 50 halaman itu hanya isinya. Jadi kalau dengan sekalian cover dan sebagainya itu sekitar 60-an 5 lah, 64 gitu. Maksudnya jumlah buku yang dicetak Oh, ada jumlah limitnya. buku yang dicetak. Jumlah Ya. buku yang dicetak masing-masing penerbit bisa kok dikompromikan. Mau cetak 2 boleh, mau cetak 10 boleh. Itu. Oh gitu Ada ya. paketnya sendiri kadang-kadang ya. Ada macam-macam. Ada yang dia mau nyetak minimal berapa. Misalkan ada paketan yang 300.000 sudah dapat 6 buku, 2 buku untuk perpustakaan, 4 buku dikasihkan ke kita. Ada yang seperti itu. Ada yang 500.000, nanti berarti dapatnya 10 buku, misalkan seperti itu. 2 masuk perpusnas, 8 untuk yang kita gitu. Biasanya gitu. Ada paketannya sendiri-sendiri. Oh iya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Semoga bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ya, terima kasih. Bunda, ini ada pertanyaan dari Q&A. Ini dari teman kita, Mas Bayu ini, yang selalu hadir. Gini, pertanyaannya, apakah jenis monograf sama penerapannya dengan publikasi ilmiah jika menggunakan aplikasi plagiasi maupun Zotero? Mas, sebentar. Monograf itu saya lupa. Monograf apa ya? ini layouternya kelas guru saya. Kelas tinggi ya? Ya, monograf. Kalau untuk Zotero dan apa namanya satunya apa Pak? Apa satunya ya? Itu Zotero sama Mendeley. ya. Mendeley ya. Zotero sama Mendeley itu hanya untuk masuk ke daftar pustakanya saja kan, untuk daftar pustakanya saja. Tetapi kalau tadi apa yang satunya plagiasi, cek plagiasi itu ada macam-macam. Ada Turnitin, ada yang saya biasa pakai itu apa ya? Yang online itu yang plagiarisme, Smart SEO Tool itu loh, Smart SEO Tool. Pakai itu. Ya. Itu sudah cek plagiat juga. Jadi kalau kita masukkan yang biasa saya kirim itu, saya pernah kerjasama dengan web kan ya, web untuk ngisi artikel itu harus benar-benar dicek 100% tidak ada plagiatnya. Jadi kalau masih ada terdeteksi misalkan 3% saja plagiat sudah ditolak. Biasanya seperti itu. Begitu Mas Bayu penjelasannya, semoga aja sesuai dengan yang ditanyakan. Begitu. Ini karena juga coba saya lihat lagi. Kalau kemarin sempat omong-omong dengan siapa ya kemarin dengan dosen UAT kalau nggak salah, saya sempat omong dengan beliau itu yang sempat dapat materi dari beliau itu ternyata untuk daftar pustaka itu paling enak tetap manual karena apa, lebih teliti, lebih penulisan itu lebih benar gitu. Ya, sesuai dengan halaman yang kita inginkan. Kadang-kadang kan ada melesetnya sedikit gitu. Bukan itu daftar pustaka Pak, bukan daftar isi. Daftar pustaka. Pustakanya ya. Itu tadi kan terkait Zotero dan Mendeley. Oh ya. Iya. Kalau masing-masing ada kelemahannya. Ya meskipun yang pakai Google Scholar kan itu ada citation juga yang bisa kita copy. Nah itu kadang-kadang ada yang ketinggalan apanya gitu, biasanya gitu. Tadi udah Bu Dara Rosita. Itu penerbitnya tadi apa Bun? Saya sebut ya. Nah ini saya jangan ya. Jangan, karena kemarin saya kan tadi menyampaikan
Saya ternyata hasil layoutan saya sendiri yang dicetak. Oh, Jadi begitu. revisinya itu Kalau tidak misalkan Japri gimana, Bun? boleh lah. Monggo. Nah, ini mungkin Bu Dara Rosita, mohon maaf ini nanti karena nggak berani menyebutkan nanti atau mungkin nomornya Bunda Maya bisa disampaikan di sini. Monggo. Nah, itu ini saya yang nggak tahu, Bunda Ratna iki sing ngerti iki. Monggo. Tapi Pak Puspo. semampu saya ya. Dalam Jawabnya semampu saya. Ya, ini Bu Maya. Kebetulan kan Dalam. dalam waktu dekat ini kan Gelora akan mengadakan kegiatan pembuatan buku. Nah, Ya. nanti mungkin teman-teman bisa kita sarankan untuk gabung ke kita pada saat kita mengadakan workshop itu. Oke, terima kasih di Ya. situ. Mungkin di situ Ya. ada narasumber yang lebih bagus lagi mestinya. Iya. Kemarin yang Oke. Cak Lukman itu. Jadi nanti dari hasil kan kapan itu kan beliaunya yang nulis ngawur jadi buku itu loh. Oh, iya iya iya. Nah, beliaunya kan penerbit. Nah, itu nanti lagi beliau akan mengisi materi di Gelora, ya, akan mengisi materi di Gelora yang nanti mungkin iya. bisa sampai pada penerbitannya nanti. Nah, kalau penasaran mungkin teman-teman nanti bisa ikut itu. Nah, itu lebih mengena itu, Bu. Ya. Kalau yang kemarin itu gara-gara ya itu. Saya revisi, ternyata revisinya nggak nyampe. Makanya saya nggak berani sebut merek. Nggak boleh sebut merek. Karena belum di-crack ya, Bu ya. Nanti kalau mereknya kelihatan kan nanti. Aduh, bahaya. Tapi ada grup penulis itu juga ada kok, yang Kamila Press itu juga enak kayaknya. Yang mana Lamongan atau mana itu Kamila itu juga enak. Pak Puspo di bawah ada Bu Umi. Bu Umi siapa? Bu Umi Keket. Ya, sudah saya naikkan kok, Bun. Nah, itu sudah naik. Bunda Bu Umi Keket. Masih on the way kah? Sudah kok, sudah di atas kok. Gimana ini? Ini ya, kalau rekaman pasti. Mungkin materinya ini nanti materinya di-share di grup Gelora ya, Bun. Materinya yang di grup Gelora itu memang saya tulis singkat banget karena kan terkait sudah saya share, cuman kalau terkait langkah demi langkahnya kan nuliskannya itu kan perlu screenshot dulu, seperti itu kan lama, jadinya nggak saya buat ke sana. Gitu. Ya memang harus butuh waktu sendiri untuk. Iya. Jadi kalau misalkan ini harus ini, berarti kan harus di screenshot, di foto kan enggak. Kalau cuma dikasih tulisan saja kan enggak nyampe nanti. Jadi harus ada contoh di sini di screenshot, kemudian di bawahnya keterangannya gimana, harus yang dilakukan apa gitu kan. Nah, itu ya, memang kita harus mengeksplor itu. Berlembar-lembar itu. Iya. Dan kalau tidak kalau misalkan salah di back itu aja kan kembali ya Bu Im ya. Iya, betul itu. Betul. Oh. Sudah tidak ada penanya lagi kah? Mau tanya ini Bu, saya Helmi tadi. Oke. Langsung aja Pak Puspo ya. Monggo. Iya.
Ya, jadi gini, saya ini belum pernah menerbitkan buku sendiri. Jadi saya pernah diberitahu dosen juga bahwa langkah awal kita untuk bisa membuat atau menerbitkan satu buku, teknik gampangnya katanya setiap kita mau mengajar itu, buatlah satu modul. Nanti setiap Iya, pertemuan itu nanti ada satu modul. Nah, nanti iya, lama-lama setiap berapa kita satu semester itu adakan pertemuan berdasarkan per KD, nanti kita akan dapat beberapa item modul gitu. Nah, itulah yang bisa kita jadikan buku. Jadi triknya iya. dari dosen yang pernah menyampaikan tersebut ternyata kayaknya efektif juga. Hanya kita memang kurang apa ya, kurang disiplin dan kurang tekun aja. Jadi untuk menjadikan satu buku itu sebenarnya mudah sekali, tapi kita saya sendiri untuk prakteknya memang ya karena kita kurang tekun. Nah, maksud saya begini, eh, langkah kita supaya nanti kalau seandainya itu sudah terkumpul satu pertemuan atau satu KD itu bisa dapat satu modul, kita gabungkan. Terus kita mau menerbitkan bukunya seperti apa langkahnya? Apa kita bawa filenya dalam bentuk Word dan PDF atau ditambah juga handoutnya atau hard copy-nya? Terus kita tanya syaratnya apa? Jadi kita harapannya buku itu perlu ISBN dan mau kita terbitkan supaya bisa diakui sebagai buku yang apa ya diterbitkan oleh penerbit gitu dan bisa masuk kalau kita yang PNS ini untuk angka kredit gitu. Sehingga kalau ditanya mana pengembangan diri atau apa di sini PKB ya, nah itu bisa masuk di ini kita angka kredit kita gitu. Mohon pencerahannya, Ibu. Terima kasih. Gimana tadi? Untuk cara Maksud, masuk di sana ya? Untuk iya, modul ini kan sebenarnya, kita pernah diberitahu dosen ya, dosen ya untuk tempat saya modul pernah sendiri kan formatnya ada diberitahu. perbedaan dengan buku ya. Untuk modul, Ya, ya ya, artinya ini kan kalau untuk supaya kita rajin menulis, nah, supaya kita bisa menggolkan satu buku aja dalam satu semester atau dalam satu tahun. Jadi disarankan kita itu mengikuti cara beliau. Jadi setiap pertemuan per KD itu jadikanlah satu modul. ya Nanti betul. berapa KD dalam satu semester nanti ada beberapa modul itu. Nah, itu kita susun menjadi satu buku dengan isi beberapa KD atau beberapa item di situ. Nah, apabila itu sudah jadi, sudah terkumpul, kita juga sudah buat layout seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Langkah selanjutnya, bagaimana kita supaya bisa menerbitkan dengan artinya dengan penerbit yang akan kita hubungi. Kita siapkan materi Word berbentuk file Word, kemudian PDF dan materi hard copy. Bisa Kita bisa pakai kirim PDF-nya saja. email. Bisa pakai PDF-nya Email. saja ya, bisa ke sana, tapi tergantung nanti penerbitnya kadang-kadang minta Word-nya juga ya, karena kalau misalkan ada Word-nya nanti dia akan lebih mudah untuk melayout ulang kalau itu penerbit mayor. Tapi kalau penerbit indie ya itu cukup PDF-nya itu saja kita sampaikan ke sana. Tapi ya itu kalau penerbit ini kita harus berbayar sendiri. Jadi dengan ISBN-nya itu sudah sana yang mengurus. Ya. Ukuran langsung sesuai dengan yang akan dicetak. Misalnya penerbit minta A4 atau kita yang minta, oh ini ukurannya saya mau terbitkan ukuran A4. Cetakan Kalau bisa nggak? indie itu kan kita bisa menyesuaikan kita sendiri. Ya. Kita bisa minta ke sana. Nah, tapi memang umumnya kalau buku pengayaan itu ukurannya seperti tadi 14,5 kali 20,5. Untuk buku ajar itu ukurannya yang berbeda lagi. Ukurannya yang satunya apa? Ukurannya 20 kali 28 itu biasanya seperti itu. Hampir A4 ya, tapi lebih kecil ya. A4. Memang Atau sebenarnya ukuran boxy itu. Kalau standar saya A5 itu lihat di kan buku. nanti ada penyesuaian gitu aja. Jadi mungkin terkait nanti ya terkait kertas mungkin ya nanti akhirnya ada pemotongan atau apa dia tidak akan terpotong gitu. Mungkin ada penyesuaiannya karena itu.
Ya, karena buku cetak sekarang itu ukurannya nggak kayak di file Word ya. Misal Word dia ada letter, Iya, ada A4, ada yang A5 gitu. iya, Tapi kebanyakan antara A5 dan A4 atau iya. antara A5 dan letter gitu. Jadi dia Ya, antara A5 dan A4, tetapi nanti ya, ada pengurangan sedikit. Kemungkinan terkait itu, biar nanti kalau misalkan dipotong, disamakan antara kertas yang kertas-kertasnya itu nanti tidak akan terpotong yang lainnya. oh itu ya. Gitu. Jadi cukup kita kasih file, nanti tinggal nego berapa biaya. Iya, Kalau mereka memang ada editing lagi, otomatis kita diberitahu, kita akan iya. perbaiki. Atau mereka cetak apa adanya, nanti tinggal kapan selesai jadi gitu. Sesuai dengan angka yang disepakati. Biasanya ada waktu revisi ya, jadi nanti ada pemberitahuan ada revisi Hmm. apa enggak gitu. Kalau penerbit India itu ada revisi apa Ya, enggak, yang kalau mau direvisi halaman mana saja gitu. Nah, ya, ya. kadang-kadang ya belum kerevisi sudah tercetak gitu, kadang-kadang seperti Ya, itu. ya. Ya. Jadi upload dulu ya, di upload baru cetak gitu. Nah, tapi kalau yang di penerbit mayor itu memang agak lama. Jadi misalkan panjenengan ya tahu berurusan dengan penerbit mayor, kita mengajukan kalau penerbit ini cepat. Jadi misalkan jenengan kirim sekarang paling berapa minggu itu bisa sudah jadi. Tapi Iya, kalau iya. yang penerbit mayor itu kita ngajukan proposal saja bisa sampai berbulan-bulan, bisa 3 bulan, Hmm. itu lama. Iya, iya. Terus tahu saya seperti Ya. itu. Sakit bulanan juga ya Bun ya. Harus sabar berarti. Iya, Harus, makanya kita harus karena sabar. Buatnya juga lama. Kata ya kata orang penerbit mayor kan eh, kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali, bahkan kita nanti dapat royalti kan seperti itu. Oh, oh. ya Kalau mayor tuh lebih kemana ininya penerbitannya? Apakah buku atau jurnal atau majalah atau populer gitu seperti itu? Macam-macam. Artinya ada kecenderungan Jadi, penerbitnya kemana? seperti Erlangga itu kan juga penerbit mayor, Erlangga, kita, Andi, Oh itu ya, nah itu kan juga penerbit penerbit utama. mayor. Oke. Kalau misalkan kayak Hmm. Mizan atau sebenarnya itu kan juga penerbit mayor besar, penerbit besar itu sudah. Iya, iya. Oh itu nama kategori mayor tuh itu ya untuk penerbit besar gitu. Baru Ya, paham. kita tinggal terima royalti. Gitu. Iya, Kalau ya. Maunya masuk, seperti itu, tapi tapi kan menerbitkannya agak susah. ya Nulis kalau satu masuk buku ke aja sana agak belum ada. susah. Perlu apa ketekunan mungkin ya, perlu semangat. Dan ya kadang-kadang sudah masuk di sana, mereka minta penyesuaian. Jadi supaya laku jual, penulisannya harus seperti Iya, ini. Itu ada seperti itu juga. iya, Gramedia itu yang juga. komersil. Karena memang komersil, memang tujuannya di sana. Ya, ya kalau sekarang mungkin komersilnya belum karena melatih dulu supaya Ya, mau betul. menulis buku gitu. Saya pun Untuk juga masih demikian, Pak. untuk kepentingan internal dulu. Nanti kalau memang sudah mulai bagus ya mau nggak mau. Kalau memang udah kebutuhannya komersil, tapi ya mungkin nanti lah kalau sudah jadi bukunya nanti. Amin, amin. Itu saja mungkin Ibu. mungkin yang Terima lain kasih. Bapak Ibu yang mau bertanya ini waktunya tinggal beberapa saat 7 menit lagi ya Bunda Ratna ya. Mungkin ada yang ingin Iya. bertanya. Bu Dwi sudah kembali kayaknya, Pak. Siapa? Bu oh anu ah. Bun anu ah. Bu Dwi, Teteh. Bu Dwi Setiawati. Terus moderator. Oh, moderator. Mana-mana. Siapa? Bun. Bu Bu Dwi. Dwi ya. Iya. Bu Dwi Itu ada Ya, meeting. maaf. Itu sudah itu kayaknya. Ini udah masuk. jadi soalnya ada pertemuan mendadak sekolah penggerak ini, jadi Oh, kita terbagi iya. Siapa konsentrasinya yang pecah. digerakkan, Bun? Kenapa? Siapa yang digerakkan? Ya, sekolahnya. Oh, sekolahnya. Aduh, kayak gempa dong. Waduh, ya. Monggo, Bun. Baik, Teman-teman mungkin yang ada mau bertanya silakan. bertanya lagi mungkin.
Kalau nggak ada mungkin bisa closing statement-nya. Untuk presensi sudah dibagi. Monggo Bapak Ibu yang mau ngisi presensi, silakan. Silakan Bun, mungkin closing statement Bun. Kalau Bu nggak ada, Maya mungkin kata penutupnya mungkin silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kita sebagai guru ya memang mau tidak mau harus tetap terus berkarya, dan di situ karya tetap harus dibuat, diwujudkan dalam bentuk tulisan juga. Jadi kita memerlukan juga cara untuk melayout supaya tampilan dari apa yang kita karyakan itu menarik dan nyaman. Terlebih apabila apa yang kita hasilkan itu untuk diberikan kepada siswa kita. Siswa kita itu adalah anak-anak yang luar biasa. Mereka bisa memilih mana yang menarik dan tidak menarik. Jadi kita guru juga berusaha menampilkan yang terbaik buat mereka. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih Ibu Dwi. Terima kasih Bu Maya atas closing statement-nya. Jadi sebagai pembelajar kita harus tetap berusaha untuk mengembangkan profesi dengan cara kita berkarya dan berkarya sehingga nanti semakin meningkat karir maupun profesionalitas kita sebagai guru. Itu yang menjadi tantangan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kesediaan kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan webinar kali ini. Untuk presensi mohon diisi untuk mendapatkan sertifikat, dan terima kasih atas kehadirannya serta terima kasih pula kepada narasumber dan juga host dan juga di PSMPK yang sudah memfasilitasi room meeting ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan kali ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.